Mengenai perjuangan habis gelap terbitlah terang Raden Ajeng Kartini. Catatan perjuangan kaum perempuan di tanah air hari ini dapatlah disebut sudah tidak terbatas. Aneka aktivitas dan profesi, pastilah ada kaum perempuan negeri ini yang terlibat. Boleh dikatakan, semua bidang kehidupan hari ini tidak lepas dari peran kaum perempuan. Profesi dokter, pengacara, presenter, guru, dosen, politikus, hakim, jaksa, tentara atau polisi. Dari sisi jabatan, dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, direktur sampai kondektur, sopir sampai juru parkir, camat sampai penjual tomat, aktivis pekerja sampai pengedar narkoba, semua ada. Mengadopsi tulisan Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, sebuah episode surat menyurat Kartini dengan sahabatnya yang orang Belanda, Estella dan Nyonya Abendanon, adalah sebuah harapan panjang yang kala itu sungguh jauh dari kenyataan. Keresahan Raden Ajeng Kartini pada situasi dan alam penjajahan di negerinya sendiri tentang kaum perempuan di tanah pribumi yang terkungkung oleh adat istiadat, tidak berpendidikan, dan hanya patuh pada orang tua atau suami yang notabene kaum lelaki. Sebagai putri seorang bupati, Kartini merasa sangat terbelenggu dan situasi itu terlengkapi dengan alam penjajahan bangsa asing ketika itu. Melalui tulisannya itulah Kartini mendobrak dinding adat dan budaya Jawa yang sangat mengekang kaum perempuan masa itu. Perempuan harus di rumah saja. Raden Ajeng Kartini lahir 21 April 1879 di tengah keluarga bangsawan, putri seorang bupati Jepara, Raden Mas Aryo Sosroningrat. Perjuangannya untuk mengangkat harkat kaum perempuan, khususnya untuk mendapatkan pendidikan layaknya kaum laki-laki, adalah pelopor kebangkitan kaum perempuan pribumi ketika itu. Hari ini yang lebih dipentingkan oleh kaum perempuan adalah kebutuhan ekonomi untuk menghidupi keluarga dan anak-anak mereka. Seorang pemimpin tentunya dia punya karakter yang cukup bagus, sikap attitude yang luar biasa, di samping keilmuan tentunya, walaupun mungkin pendidikan pada saat itu penuh dengan keterbatasan, tapi beliau luar biasa. Nah, ini tentunya satu soko guru bagi R.A. Kartini, sehingga itu menular ke Ibu Kartini, seorang putri pada saat itu. Dia tentunya melihat dari segi tatanan kerajaan. Hari ini, cita-cita perjuangan Kartini itu menjadi kenyataan, dilanjutkan oleh perempuan Indonesia yang memperoleh kebebasan dalam hal pendidikan, persamaan derajat, harkat dan martabat seperti kaum lelaki, adalah warisan buah perjuangan Raden Ajeng Kartini. Namun, takdir menentukan Kartini harus tidak melihat buah perjuangannya dalam mengangkat martabat kaum perempuan. Kartini wafat dalam usia muda 25 tahun
pada 17 September 1904 dan ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada 2 Mei 1964 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ya, menurut hemat saya untuk memaknai Hari Kartini ini, marilah kita sebagai perempuan Kartini di generasi sekarang ini meneladani, mengikuti jejak-jejak Ibu Kartini, seorang ibu tangguh untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai wanita. Sisi lain kehidupan, sulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan bukanlah sesuatu yang mengherankan. Kecepatan proses pendidikan kesarjanaan tidak sebanding dengan terbukanya lapangan kerja. Di banyak kota besar biasa terlihat seorang perempuan menjadi sopir taksi atau pengendara motor online, kondektur bis, bahkan juru parkir. Banyak pula di antara mereka bergelar sarjana. Menyenangkan ya Bu ya? Iya, memperingati hari kelahiran. Kebetulan tanggal itu juga ulang tahun, tanggal 21 April. Memang dia khusus untuk memajukan wanita lah ya kan. Gimana wanita itu biar bisa maju, bisa sekolah. Perjuangan lah. Perjuangannya Bu ya? Perjuangannya Untuk memajukan wanita. Mungkin kalau tidak dia memperjuangkan kaum wanita, mana mungkin sekarang wanita bisa kerja, bisa sekolah, bisa sampai seperti Ibu Megawati ya yang jadi jadi presiden. Semoga kaum wanita tetap maju dalam segala bidang ya Bu ya? dalam segala bidang. Semoga sukses memperjuangkan dan melakukan seperti layaknya seorang ibu mendidik anak-anak di dalam rumah tangga. Andai Raden Ajeng Kartini masih hidup, entah apa komentarnya, seiring dengan tulisannya dulu, habis gelap terbitlah terang. Tentu maknanya adalah bangkit dari ketertinggalan dan kesulitan menuju kemajuan dan kemudahan. Fenomena kesempatan berpendidikan bagi kaum perempuan masa lalu tentu sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi hari ini. Perjuangan Kartini menjadi kenyataan, namun tidak sedikit kaum perempuan dengan tingkat pendidikan terbatas akhirnya hanya berjuang untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Di tengah terpaan sulitnya ekonomi dan minimnya lapangan kerja, menjadi dilema kehidupan bagi kaum perempuan yang selintas sudah sederajat dengan kaum lelaki, namun tetap saja harus menjalani kodratnya sebagai seorang perempuan. Demikianlah dari zaman ke zaman telah ditakdirkan kaum perempuan sebagai pendamping kaum lelaki, mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama beratnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat hari ini. Dirgahayu perempuan Indonesia, 142 tahun Hari Kartini. Dengan perjuangannya itulah semoga perempuan Indonesia semakin maju dan disegani di dunia. Habis gelap terbitlah terang adalah gambaran sebuah harapan dan perjuangan untuk keberadaan dan kekuatan perempuan Indonesia. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2S TV.